Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla zilla wa zalla aw adlima udlama wa ajala yajala alaih. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Hayatus Sahabah. Kita akan membahas tentang bagaimana para sahabat Rasulullah SAW menyikapi kelapangan dunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu, umur, waktu dan semua yang Allah anugerahkan pada kita bermanfaat dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan apa yang kita pelajari ini kelak akan menjadi saksi kita di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah belajar mempelajari untuk ittiba kepada Rasulullah dan para sahabatnya, dan semoga kita dikumpulkan kelak di dalam jannahnya, amin. Ala diniyah wal kulniyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan hadis Auf bin Malik radhiyallahu an fi hadal amri. Jadi terkait dengan bagaimana ketika mereka diberikan kelapangan dunia. Akhraj at-Tabrani an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kita baca. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabi. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW berdiri di tengah-tengah sahabatnya. Ini dalam hadis riwayat At-Tabrani dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan faqala, ini yang bersabda adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menyatakan, al-faqru takhafuna awil awaza. Maaf. Jadi apakah kemiskinan yang kalian takutkan atau awaz? Awaz di sini maksudnya adalah hajah. Ya, am tahummukumud dunya, ataukah dunia membuat kalian itu sedih? Fa innallaha, kata Rasulullah, fatihun alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah membukakan alaikum untuk kalian Faris war Rum, Persia dan Romawi. Jadi Persia dan Romawi itu dibukakan, ditaklukkan untuk kalian. Ya. Nah, ini disampaikan Rasulullah sebelum Persia dan Romawi takluk. Ya. Jadi kalau kita perhatikan penaklukan Persia itu dilakukan pada zaman setelah Rasulullah SAW wafat. Tapi informasi tentang penaklukan Persia dan Romawi itu disampaikan Rasulullah pada tahun kelima, pada saat perang Khandaq, pada saat perang Ahzab. Ketika itu Rasulullah SAW mengayunkan kapak untuk memecahkan batu. Ketika para sahabat Rasulullah SAW kesulitan untuk memecahkan batu, lalu Rasulullah SAW mengayunkan kapaknya, mengatakan Allahu Akbar, u'titu mafatihar Rum, Allahu Akbar u'titu mafatihal Furs, Allahu Akbar u'titu mafatihal Yaman. Allahu Akbar u'titu, aku telah diberi. Allah Maha Besar, aku telah diberi kunci-kunci mafatihar Rum, ya, kunci-kunci Romawi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, u'titu mafatihal Furs, aku telah diberi kunci-kunci Persia. Allahu Akbar u'titu mafatihal Yaman. Allah Maha Besar, aku telah diberi kunci-kunci Yaman. Jadi pada saat itu baik itu Persia, Romawi maupun Yaman belum ditaklukkan. Ya, karena kita tahu Yaman itu
yang kalau kita boleh katakan itu wilayahnya ya seperti Taif dulu itu masuk wilayah Yaman, sekarang Taif itu masuk wilayah Saudi. Itu baru ditaklukkan setelah Fatu Mekah. Fatu Mekah itu tahun ke-8 Hijriah. Jadi setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah kemudian melakukan perang Hunain. Ya, melawan suku Hawazin pada waktu itu. Kemudian setelah itu Rasulullah menaklukkan Taif. Taif itu masuk wilayah Yaman. Nah, itu awalnya. Nah, kemudian kita lihat Romawi itu mulai, kalau kita lihat beberapa episode yang dilakukan pada zaman Nabi, ketika Rasulullah misalnya melakukan peperangan terakhir yaitu perang Tabuk. Ya, perang Tabuk itu adalah perang melawan Romawi sebenarnya. Meskipun ketika itu mereka kemudian akhirnya memilih untuk lari ya, meninggalkan peperangan tadi karena seperti kata Nabi, nusirtu bi ra'bi ala masirati yamin walailah. Aku ini kata Nabi telah diberikan kemenangan, pertolongan oleh Allah. Ya, nusirtu bi ra'bi, dengan diciptakan rasa takut atau kengerian, kegentaran yang luar biasa kepada musuh-musuhku. Ala masirati yamin walailah, sepanjang perjalanan sehari dan semalam. Jadi kalau ketemu pasukan Rasulullah dalam sepanjang perjalanan sehari semalam, mereka itu sudah gemeteran, sudah ketakutan gitu. Nah, itu yang dikatakan atau disabdakan baginda Muhammad SAW. Karena itu perang Tabuk itu sekaligus menandai ya kemenangan pertama kalau kita boleh katakan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka berperang melawan Embryum Romawi ketika itu. Sementara Persia itu baru kemudian terjadi penaklukannya itu di zaman Abu Bakar permulaannya, lalu kemudian dilanjutkan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini yang dikatakan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu sudah mengatakan itu. Dan kalau kita baca kalimatnya fa innallaha fatihun alaikum, itu bukan menggunakan fiil. Ya. Jadi misalnya tidak mengatakan misalnya fa innallaha yaftahu misalnya. Tidak begitu, tapi fa innallaha fatihun. Apa bedanya menggunakan fiil dengan menggunakan isim? Fatihun itu adalah isim, kata benda. Kalau yaftah itu adalah kata kerja, menggunakan fiil mudhari' kalau dalam bahasa Arabnya. Fiil mudhari' itu artinya maknanya akan datang. Ini akan datang. Berarti apa? Pada saat itu belum ditaklukkan, baru akan ditaklukkan gitu. Tetapi Nabi SAW menggunakan kata benda. Fa innallaha fatihun alaikum. Ini kalimat berita tetapi maknanya pasti. Gitu. Jadi makanya kalau kita baca ya Quran gitu, itu nanti kalau belajar bahasa Arab kan sudah belajar bahasa Arab ya. Sudah belajar bahasa Arab itu pakai itu bahasa Arab itu ya. Nah, nanti kalau belajar bahasa Arab itu kita bisa membedakan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Ya, sudah belajar jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jadi jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah itu bedanya begini. Ini kalau dalam konsep balaghah ya. Jadi jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Ya, kata kerja. Itu jumlah fi'liyah. Nah, di dalam fi'il kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya zaman, ada namanya tense kalau dalam bahasa Inggris. Itu ada past tense, ada present tense, ada future. Ya kan? Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Arabnya past tense itu fi'il madhi, present tense itu fi'il mudhari', future itu adalah yaitu fi'il mudhari' juga masuk di situ nanti. Ya. Nah, apa bedanya kalau kalimat baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis itu menggunakan jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah itu tidak ada zaman, tidak ada keterangan waktunya. Karena tidak ada keterangan waktu, maka dia sifatnya pasti. Sifatnya pasti. Tapi kalau ada keterangan waktu, itu dia bisa sekarang, bisa nanti, bisa akan datang. Gitu. Makanya di sini kalimatnya fa innallaha fatihun alaikum. Itu maknanya apa? Sesungguhnya Allah pasti. Nah, gitu. Ya, sesungguhnya Allah itu pasti menaklukkan untuk kalian Faris wa Rum. Nah, gitu. Jadi tidak ada sekarang nanti atau akan datang, nggak akan begitu. Itu. Ya. Nah, dari situ nanti kalau kita baca Al-Fatihah itu kita bisa memahami. Kenapa Allah menggunakan kata alhamdulillahirabbil alamin?
Allah tidak menggunakan kata nahmadullah, nah, misalnya gitu, ya. Jadi makna alhamdulillah itu menggunakan jumlah ismiyah, ya, kalimat nominal kalau dalam bahasa Indonesianya, bukan kalimat verbal. Apa maknanya? Maknanya pujian itu kita berikan kepada Allah itu pasti. Ya, jadi pujian itu kita berikan pada Allah itu pasti. Nah, itu. Jadi tidak nanti, gitu, tidak nanti, tapi itu pasti. Kapan saja, sekarang, nanti, dan yang akan datang itu pasti kita berikan sama Allah. Itu makna jumlah ismi ini sedikit ya. Jadi supaya ilmu bahasa Arabnya berguna ya. Kalau belajar bahasa Arab. Nah itu aplikasinya itu nanti begitu. Nah kemudian Rasulullah SAW mengatakan begini, wa tusabbu alaikum. Nah di sini. Kalau tadi fa innallaha fatihun alaikum farisar rum itu menggunakan jumlah ismiyah. Sekarang Rasulullah menggunakan kata yang menggunakan fiil, wa tusabbu alaikumud dunya. Ya ini. Nah ini menggunakan kata kerja yang berarti karena mudhari itu akan, waktu sabbu dan akan diguyurkan. Kata sabba itu biasanya digunakan untuk air, ya. Jadi kita guyur itu tusabbu, ya, sabba, ya subbu. Nah tusabbu itu artinya apa? Kalian nanti itu akan diguyurkan pada kalian dunia ini. Jadi saking banyaknya kemenangan-kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin itu, kan kita bisa bayangkan zaman Nabi itu kan belum banyak kemenangan, tapi ghanimahnya belum banyak gitu loh, ya kan? Zaman itu belum banyak. Coba bayangkan, kan awalnya itu dari Jazirah Arab. Jazirah Arab ketika itu kan belum kaya, nggak seperti sekarang, ya kan? Zaman itu belum kaya, gitu loh. Nah ini yang kita mesti pahami. Dulu yang kaya itu siapa? Yang kaya itu Persia dan Romawi karena mereka imperium. Ya kan? Nah maka ketika Nabi mengatakan pasti nanti akan ditaklukkan untuk kalian Persia dan Romawi, konsekuensinya apa? Nah di sini wa tusabbu alaikumud dunya, dan dunia itu nanti akan diguyurkan kepada kalian. Nah, gitu. Kenapa dunia itu kemudian akan diguyurkan pada kalian? Ya karena Persia dan Romawi yang ketika itu menjadi pusat imperium dunia itu ditaklukkan. Konsekuensinya karena mereka kaya, otomatis hartanya itu akan diberikan pada kalian. Nah, itu makanya dalam hadis yang lain ketika Nabi itu dakwah, pada saat sahabat itu masih sedikit, itu Nabi itu naik di Bukit Ajyad, ya. Jadi kalau Bapak Ibu umroh ya, itu kan daerah favorit biasanya itu hotelnya itu kan di daerah Ajyad atau daerah Al-Khalil gitu ya. Al-Khalil itu daerah Misfalah. Ajyad itu tempat bersejarah. Di situ ada gunung, ya. Jadi di Bukit Ajyad itu Rasulullah naik. Kemudian Rasulullah mengatakan apa kepada orang Quraisy? Ya ma'saran nas, u'tu kalimatan wahidah. Berikan satu kata. Tu'tunaha. Ya, kalau kalian memberikan satu kata itu yakhdha' lakumul Arab, nanti semua bangsa Arab akan tunduk pada kalian. Wa yu'ti lakumul jizyal ajim, dan nanti orang-orang non-Arab akan membayar jizyah kepada kalian. Ini kalimat Nabi. Pada saat itu jumlah sahabat masih sedikit. Oh, orang kafir itu menyambut baik gitu, karena mereka kan pengen ya orang-orang Arab semuanya takluk kepada mereka, orang non-Arab bayar jizyah kepada mereka, senang gitu. Abu Jalal bertanya, coba apa satu kata yang kami harus penuhi itu? Qulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Katakanlah kata Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu tahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, oh, misu-misu Abu Jahal. Ya kan? Nah itu. Nah, jadi ini kata-kata yang disampaikan oleh Nabi, artinya dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang menjadi akidah mereka dan kemudian mengubah hidup mereka. Itulah yang kemudian menjadikan kaum muslimin itu ketika itu kemudian akhirnya menjadi penguasa dunia. Dengan akidah Islam itu menjadi penguasa dunia. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi pada saat Nabi belum menang. Gitu. Apalagi ini disampaikan Nabi ketika Nabi sudah berada di Madinah dan mempunyai negara. Gitu, mempunyai negara.
Maka apa yang disampaikan Rasulullah? Fa innallaha fatihun alaikum farisa war rum. Sungguh Allah itu pasti akan memberikan kemenangan kepada kalian atas Persia dan Romawi, atau menaklukkan untuk kalian Persia dan Romawi. Dan konsekuensi dari penaklukan itu apa? Wa tusabbu alaikum dunya sabba. Nah ini. Nah, sabba ini menjelaskan kata tusabbu tadi. Ya, ini kalau dalam teori nahwu disebut maf'ul mutlaq. Jadi Allah itu memberikan, mengguyurkan dunia itu enggak main-main gitu. Ya, wa tusabbu alaikumud dunya sabba. Hatta la yuzi ghakum ba'da an zightum illahiyya. Nah, ini yang jadi peringatan Nabi itu. Di satu sisi Nabi mengatakan bahwa kalian nanti akan diguyur dengan dunia itu, tapi di sisi lain Nabi memperingatkan hatta sampai la yuzighakum, kalian nanti itu tidak akan bengkok, kalian nanti itu tidak akan berpaling atau dipalingkan gitu. Jadi dunia itu bisa membuat kita berpaling. Jadi di satu sisi orang-orang Islam ketika itu kan miskin. Begitu mereka menaklukkan dunia, mereka menjadi kaya raya, ghanimahnya banyak, jizyah macam-macam datang pada mereka sehingga hidup mereka itu naik. Ya, taraf hidup mereka naik. Makanya ada satu ungkapan yang kalau tidak salah itu disampaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Innama ju'ila rizqu tahta dilis suyuf. Rizki itu dijadikan oleh Allah di bawah bayang-bayang pedang. Apa maksudnya? Orang Islam ini dulu itu mendapatkan rizki itu karena perang. Ya, di antaranya adalah karena perang. Ini konsekuensi dari peperangan. Ya. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan tadi kekuasaan, lalu kemudian Persia dan Romawi tadi itu sudah tunduk kepada mereka, dan dunia itu diguyurkan pada mereka. Nah, ini yang jadi masalah kemudian. Hatta la yuzighakum, sehingga tidak ada yang bisa membelokkan kalian, memalingkan kalian ba'da'an zightum, setelah kalian sebelumnya sudah pernah belok. Dulu ketika mereka sebelum Islam itu kan mereka hidupnya tersesat. Ya. Kemudian mereka ditunjukkan oleh Islam, oleh Allah dengan Islam itu. Kemudian mereka mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan taufik dari Allah, hidupnya lurus. Lalu kemudian dunia datang pada mereka. Ini, ketika dunia datang pada mereka, di sini disebutkan ya, hatta la yuzighakum ba'da an zightum illahiyya, sehingga tidak ada yang bisa membelokkan lagi kalian setelah kalian dulu pernah belok, pernah bengkok, pernah tersesat, illahiyya, kecuali hiya itu kembali pada dunia, kecuali dunia itu. Jadi dunia itu ya memang membuat manusia itu bisa gelap mata, membuat manusia itu bisa tersesat, membuat manusia itu bisa macam-macam. Hari ini kita menyaksikan bagaimana korupsi yang begitu sistemik, begitu masif, begitu brutal. Kuncinya apa? Dunia. Ya kan? Dunia. Artinya ketika orang itu pikirannya, hatinya sudah dikuasai oleh dunia, dan dunia itu menyilaukan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur. Ya. Mata itu dalam bahasa Arab itu bisa maknanya itu bisa perhiasan, bisa artinya perniagaan. Jamaknya kalau dalam bahasa Arab itu amti'ah itu adalah komoditas, perniagaan. Orang itu kalau sudah berdagang, sudah asik dengan dagangannya, dalam hal ini adalah dunia, maka itu bisa membuat orang itu lupa dengan yang lain. Makanya Allah menyebut rijalun la tulhihim, ya kan, bai'un. Nah, ini Allah menyebut rijal, orang yang tidak dilalaikan oleh jual beli, orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis, itu rijal disebut dalam Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu menyebut rijal itu sebagai kehormatan. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un. Nah, ini. Jadi Masya Allah. Makanya
Jadi semua itu bisa menipu, dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan itu pada para sahabat supaya mereka siap mental. Nah ini penting juga. Nah ini juga bagian dari pendidikan. Kita itu kalau punya anak juga begitu, kita harus siapkan mentalnya. Ya, kita misalnya dulu hidup susah, kemudian kita sekarang hidup enak. Anak kita tidak pernah mengalami susah seperti kita. Dulu kita susah, siap mental. Ketika kita enak, ya, kita sudah tahu bagaimana caranya memperlakukan materi tadi itu. Karena dulu kita susah. Anak kita itu tidak mengalami hidup seperti kita. Maka bagaimana caranya? Nah, ini yang dilakukan Rasulullah, menyiapkan mental mereka supaya apa? Mereka tidak terjerumus. Karena dunia itu tadi membuat orang itu kemudian apa? Lalai, membuat orang itu menjadi lengah, gitu. Nah ini yang diingatkan Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi selain kabar gembira tadi, Rasulullah SAW juga memberikan apa? Catatan supaya ketika mereka ketemu zaman itu mereka siap mental. Oh iya, dulu Nabi itu kalau kita ngadepi begini, Nabi pernah berpesan kita tidak boleh begini karena ini akan begini. Begitu. Ya. Ada hadis yang masyhur, ya, hadis dari Hudzaifah al-Yaman. Itu termasuk hadis terkait dengan fitnah akhir zaman, ya, karena Hudzaifah ini bertanya kepada Nabi SAW, ya, tentang apa? Tentang syar, keburukan setelah kebaikan, ya. Kemudian sahabat bertanya, kenapa kamu tanya keburukan setelah kebaikan? Kemudian Hudzaifah mengatakan supaya kita siap kalau nanti kita mengalami zaman itu, kita sudah punya panduan yang diajarkan Nabi. Itu kata Hudzaifah. Gitu. Makanya di dalam hadis itu kan sampai disebutkan, ya, du'atun ala abwabil jahannam. Jadi nanti akan ada para penyeru-penyeru di atas neraka jahanam. Ya. Nah ini. Jadi sampai begitu saking apa namanya? Zaman fitnah tadi itu. Jadi kelihatannya seperti penyeru kebaikan, tapi sebenarnya dia nyeru ke jahanam. Nah itu ditanyakan oleh Hudzaifah, terus kalau kayak begitu gimana? Apa yang kami harus lakukan? Sifhum lana ya Rasulullah, sebutkan seperti apa mereka itu sifatnya. Sebutkan, jelaskan pada kami. Nah itu contoh, ya. Artinya jadi kita itu ketika cerita sesuatu itu juga harus menyiapkan mental. Supaya ketika kita menghadapi situasi seperti itu, anak-anak kita mengalami situasi begitu, mereka siap. Mereka tahu caranya. Oh, kalau kita begini harus begini, kalau begini harus begini. Itu minimal kalau ketika itu belum terjadi itu sudah jadi maklumat. Nah itu pentingnya pendidikan. Itu sudah menjadi maklumat. Sebab kalau nggak punya maklumat sama sekali, ketika dia mengalami blank, nggak tahu caranya gimana. Gitu kan? Nggak tahu caranya gimana. Seperti kalau kita belajar nyetir itu kan. Kan tidak semua yang disampaikan oleh instruktur pada saat nyetir itu kan terjadi. Tapi karena kita sudah memberikan bekal, pada saat dia mengalami itu dia tahu bagaimana caranya. Kenapa? Karena pernah diajari. Nah, itu pelajaran. Nah Rasulullah SAW juga begitu kepada para sahabat ini. Nah ini disebutkan, ya, di dalam riwayat Auf bin Malik ini. Nah kemudian kita lanjutkan, berikutnya adalah khaufu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa buka'u ala bastid dunya. Nah Umar bin Khattab radhiyallahu an ini juga takut. Begitu juga Umar bin Khattab ini nangis, bukan hanya takut, nangis Umar itu. Kenapa Umar itu nangis? Nangis ala bastid dunya, karena dunia itu telah dilapangkan. Karena pada zaman Umar itu penaklukan itu terjadi luar biasa. Pada zaman Umar penaklukan itu luar biasa. Ya, ini. Riwayatul Miswar ibni Makhram radhiyallahu anhuma, riwayat Al-Miswar ibni Makhram radhiyallahu anhuma fi qissati ghanaimil Qadisiyah. Ini mengenai peristiwa ghanimah dari perang Qadisiyah. Qadisiyah itu tadi kita sudah sebutkan salah satu peperangan yang sangat masyhur, yaitu perang antara kekhilafan Islam zaman Sayyidina Umar itu melawan Imperium Persia ketika itu. Ya, di Persia di Irak. Akhraja Al-Baihaqi anil Miswar ibni Makhram radhiyallahu anhuma. Imam Al-Baihaqi, ya, Al-Baihaqi ini punya kitab namanya As-Sunan Al-Kubra.
ya, Sunan Al-Kubra. Dan Al-Baqi ini ya termasuk ahli hadis yang Masya Allah ya, kalau kita boleh katakan, banyak ulama kemudian mengatakan madhab Syafi'i itu berhutang kepada Al-Baihaqi, ya, berhutang kepada Al-Baihaqi. Kenapa? Karena ya kalau kita mau mentahqiq kitab-kitab madhab Syafi'i, kalau kita ingin mencari hadisnya, di pertemuan yang lalu kan kita sudah singgung ya sedikit tentang bagaimana kecerobohan ulama-ulama, sebagian ulama lah mungkin ya, yang menekuni hadis tetapi tidak menggunakan manhajnya orang-orang dulu. Jadi tidak menggunakan manhajnya orang-orang dulu. Imam Malik itu ahli hadis, tapi juga ahli fikih. Imam Abu Hanifah itu ahli hadis, ahli fikih. Imam Syafi'i ahli hadis, ahli fikih. Imam Ahmad ahli hadis, ahli fikih. Jadi mereka memadukan antara keahlian di bidang hadis dan fikih. Nah ini yang kemudian tidak diikuti oleh ahli hadis berikutnya, gitu. Ya, oleh ahli hadis, terutama ahli hadis kontemporer. Ya, seperti Nasiruddin Albani, ini tidak mengikuti manhaj seperti tadi. Sehingga akhirnya mudah sekali melemahkan hadis. Gitu. Nah, ini yang kita mesti hati-hati. Mudah sekali melemahkan hadis. Ya. Nah, ini kita mesti paham. Gitu. Nah, karena itu ini penting ya, kita kita pahami. Jadi supaya begini ya. Kitab-kitab hadis yang sampai kepada kita ya, ini pendekatannya kalau zaman dulu, katakanlah misalnya Imam Bukhari, At-Tirmidzi muridnya, kemudian Imam Muslim, Abu Dawud itu muridnya Imam Muslim, ya, begitu seterusnya. Itu mereka bukan hanya belajar hadis, tapi mereka juga belajar fikih, belajar usulnya gitu. Sehingga ketika mereka meneliti hadis itu manhaj mereka itu berbeda dengan ahli-ahli hadis kontemporer yang tidak menekuni fikih dan usulnya tadi. Nah, ini sedikit tambahan. Nah, di era kemudian ketika muncul periode setelah periode Imam Syafi'i, itu kan kemudian banyak kitab syarah macam-macam yang kadang-kadang fuqahanya itu menyebutkan hadis tetapi tidak menyatakan sanad. Menyebutkan matanya tapi tidak menyebutkan sanad. Ya. Nah, Al-Baihaqi ini adalah ahli hadis, Al-Hafidz Al-Baihaqi ini adalah ahli hadis yang bermadzhab Syafi'i dan beliau punya kitab Manaqibnya Syafi'i yang kemudian berjasa bagaimana orang itu dibangunkan kepercayaannya, kesikohannya, trustnya kepada pendapat-pendapat madzhab Syafi'i. Kenapa? Karena hadis-hadis yang dikemukakan oleh fikih, kitab fikih madzhab Syafi'i ini semuanya kemudian terbukti. Nah, gitu. Ya. Karena begini, orang yang kemudian sekarang belajar fikih tidak mendalami hadis atau mendalami hadis tidak belajar fikih, nah itu masalah. Yang ini nggak ngerti hadis, yang ini nggak ngerti fikih. Akhirnya muncul kecurigaan. Oh, ini hadismu lemah, karena itu pendapatmu jangan dipakai. Begitu akhirnya kecurigaannya tadi begitu. Nggak ketemu. Ulama-ulama dulu itu nggak begitu cara belajarnya. Mereka menggabungkan dua ilmu tadi. Gitu loh. Nah, celakanya kita ini ketika kita belajar hanya satu jalur tadi, terus kita menghukumi Imam Syafi'i. Ini kitab Al-Umm ini banyak hadis lemah. Akhirnya begitu kan. Loh, siapa kamu itu kok memvonis Imam Syafi'i kayak begitu? Ilmumu itu seberapa? Seolah-olah Imam Syafi'i itu nggak ngerti hadis. Kan celaka kayak begini. Ya kan? Ini yang terjadi. Ya, ini bahaya sekali belajar kayak begini nih. Nah, itu makanya Al-Fakir mumpung ingat ini cerita Al-Baihaqi, Al-Fakir ceritakan supaya apa? Kita itu punya wawasan sehingga nggak mudah kalau nanti ada orang datang di sini, Mas, ini hadisnya lemah, tinggalkan, jangan begini. Hati-hati. Harus diteliti dulu. Harus diteliti dulu. Karena ini penting sejarah ilmu tadi Al-Fakir sampaikan, karena sekarang banyak orang belajar nggak belajar sejarah ilmu gitu. Ya, akhirnya kalau bahasa Arabnya itu tajarru itu lancang. Ya, gampang sekali memvonis ulama-ulama di masa lalu itu, padahal ilmu mereka itu Masya Allah. Ya kan? Nah, ini namanya tajarru kalau dalam bahasa Arabnya.
Itu. Makanya kita harus hati-hati. Nah, ini. Baik, kita lanjutkan ya. Ini sedikit saja faidah atau insight. Qala, kemudian berkata Miswar bin Marhamah tadi itu, Utiya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bi ghanaim min ghanaimil Qadisiyah. Jadi telah dibawakan, telah dihadirkan, telah didatangkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an bi ghanaim min ghanaimil Qadisiyah. Jadi ghanimah dari perang Qadisiyah itu dibawakan kepada Umar. Faja'ala, kemudian ya Umar itu mulai yatasaffahuha. Ya. Yatasaffahuha di sini maksudnya Umar itu mulai memikirkan dan menerimanya. Ya. Jadi dengan ghanimahnya segitu banyak mau diapain ini? Ya. Umar menerima, tapi pada saat yang sama sambil mikir gitu. Mikir. Wa yanduru ilayya, Umar kemudian melihat kepada ghanimah yang banyak sekali tadi itu. Wa yabki, Umar melihat sambil menangis. Wa ma'ahu, ketika itu Umar didampingi Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Faqala lahu Abdurrahman, kemudian Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umar, ya Amiral Mukminin. Kata Abdurrahman bin Auf, wahai Amiral Mukminin, hada yaumu farah, ini adalah hari kebahagiaan. Wa hada yaumus surur, dan ini adalah hari kesenangan. Qala, lalu kemudian berkata perawi hadis ini, yaitu ya sahabat tadi ya yang bernama Miswar ibni Makhramah tadi mengatakan, faqala, maka kemudian Umar menjawab, ajal, ya betul, enggak salah, ini adalah hari kebahagiaan, ini adalah hari kesenangan. Walakin, kata Umar, tetapi kata Umar, lam yu'ta, tidak pernah didatangkan hada seperti ini kaumun, kepada suatu kaum, qattu sama sekali, illa, kecuali awrathahumul adawata, kecuali juga pasti akan diwariskan kepada mereka al-adawa, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, kemarahan. Maksudnya apa? Orang itu kalau berjuang itu biasanya mereka kompak, tapi begitu sudah kelihatan hasilnya, sikut-sikutan. Ya kan? Sikut-sikutan. Kemudian apa? Biasanya kemudian mengatakan, loh saya itu paling berjasa. Coba lihat. Kalau kita masih susah itu, kompak. Ayo kita ini kompak. Begitu sudah berhasil mengklaim, ini saya yang paling berjasa, saya ketua panitianya, saya ya kan? Saya panglimanya, saya begininya, saya, pokoknya saya semua. Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'atan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Kenapa justru ketika kita mendapatkan kemenangan kita disuruh bertasbih, memuji Allah, lalu kemudian disuruh istighfar? Kenapa? Karena orang yang menang itu biasanya nepuk dada. Orang kalau sudah menang nepuk dada, iya karena saya. Kalau bukan saya, memangnya siapa? Nah, gitu kan? Itu penyakitnya orang yang sudah menang. Makanya kemudian muncul baghdha, kebencian. Orang nggak suka. Orang nggak suka. Karena ketika orang itu sudah ngomong begitu kan berarti dia mengecilkan orang lain. Ya kan? Mengecilkan orang. Nah, disitulah kemudian mulai baghdha tadi muncul. Ya kan? Kemarahan, ketidaksukaan, kebencian. Adawah, kemudian akhirnya muncul permusuhan. Kok dia dapat segini? Saya cuma dapat segini? Terus begitu. Dan itu bukan hanya terjadi di zaman setelah sahabat. Pada saat perang Hunain, ketika Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah yang begitu banyak pada saat perang Hunain, itu sudah terjadi. Ya, itu sudah terjadi. Ketika itu orang-orang Ansor tidak mendapatkan bagian sebagaimana mestinya. Mereka protes. Sampai ada yang mengatakan, tuh lihat Muhammad, dulu ketika susah datang pada kita, minta perlindungan pada kita, kita lindungi. Begitu dia sudah menang, dia melupakan kita, meninggalkan kita. Yang diingat kaumnya. Ya kan? Baghdha, adawah. Rasulullah mendengar itu. Ketika Rasulullah mendengar itu, dikumpulkan semua itu, orang Ansar, orang Muhajirin.
terutama orang Muhajirin dikumpulkan oleh Rasulullah. Karena ini fitnah. Ini setan yang membisikkan, yang menghembuskan itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW sampaikan pada mereka, kalian mau pilih siapa? Atau kalian mau pilih mana? Milih aku pulang kepada kalian, ataukah orang-orang Quraisy pulang dengan membawa hartanya? Pilih mana? Kata Nabi SAW. Nangis mereka diberi pilihan begitu. Ya kan? Kata mereka, kami lebih baik memilihmu. Engkau lebih baik. Kami lebih baik ya, engkau pulang bersama kami. Biarkanlah orang-orang Quraisy itu pulang membawa ghanimah tadi, membawa harta tadi. Begitu. Hanya orang tertentu yang diberi oleh Nabi dari ghanimah dalam kasus perang Hunain itu. Dan itu pun karena mereka fuqara wal masakin. Gitu. Makanya kemudian Allah menyebutkan kaila yakuna dulah. Ya bainal aghniya minkum. Supaya tidak berputar harta itu di antara orang kaya. Makanya kemudian yang miskinnya dikasih oleh Nabi. Sedangkan yang lain gak dikasih oleh Nabi. Nah pertanyaannya kemudian kenapa orang Quraisy yang dikasih oleh Rasulullah? Apakah karena seperti yang disampaikan oleh orang-orang Ansor tadi, karena Nabi itu memilih kaumnya? Tidak. Ingat, ketika Mekah sudah takluk, pertanyaannya, apa yang bisa memastikan keimanan tokoh-tokoh Mekah tadi itu tidak lepas? Itu pertanyaan serius. Karena Rasulullah tidak di Mekah. Jarak antara Mekah dan Madinah ketika itu, kalau ditempuh perjalanan, itu kurang lebih 1 minggu. Artinya apa? Ketika mereka habis masuk Islam, apa jaminannya kalau mereka setelah masuk Islam kemudian mereka tidak lepas dari Islam? Ini pertanyaan serius. Itu yang dipikirkan oleh Nabi SAW. Ini yang tidak dipikirkan oleh orang Ansar yang protes-protes tadi itu, yang suudzon pada Nabi SAW ketika itu. Jadi Rasulullah mikirnya sudah jauh ke sana. Nah Nabi SAW dibimbing wahyu. Wahyu memberitahukan pada Nabi, berikanlah harta kepada orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh tadi itu. Makanya kan Abu Sufyan dapat 100 unta, ini dapat 100 unta, ini dapat 100 unta, 100 unta. Bahkan ada yang kemudian dapat 200. Ya, dapat 200. Nah, ini yang kemudian nanti dijadikan dasar oleh para fuqaha ketika mereka membahas tentang mu'allafati qulubuhum. Gitu. Jadi kalau Bapak, ya Ibu-ibu tanya, apa dasarnya orang yang masuk Islam, ya, itu tidak semua disebut mu'allafah qulubuhum, tidak disebut mu'allafah qulubuhum. Ini penting, ya, karena mu'allafati qulubuhum tadi itu maksudnya adalah orang-orang yang baru masuk Islam yang hatinya harus kita ikat. Kenapa hatinya harus kita ikat? Sebab mereka adalah orang yang punya pengaruh. Nah, gitu. Jadi yang diberi oleh Nabi bagian 100 unta, 100 unta, 100 unta tadi, itu tokoh-tokoh yang punya pengaruh di Mekah. Pemimpin-pemimpin suku dan kabilah. Mereka yang dikasih. Supaya ketika mereka diikat hatinya oleh Nabi dengan tadi itu, mereka qanaah dengan Islam, mereka tidak lepas dengan Islam, ya. Maka kemudian ulama menjelaskan jadi mu'allafati qulubuhum itu adalah orang yang baru masuk Islam yang hatinya harus diikat. Kenapa harus diikat hatinya? Karena mereka adalah orang yang punya pengaruh di tengah umat. Itu alasannya. Jadi di balik pembagian zakat, di balik pembagian ghanimah tadi ada filosofi yang tidak dipahami. Seandainya orang Ansor memahami seperti ini, luar biasa. Tapi pertanyaannya kemudian kenapa itu tidak dijelaskan? Kan nggak mungkin juga. Kalau nanti itu dijelaskan, orang Quraisy kan bisa jadi mereka tersinggung. Waduh, kalau gitu kita ini dikasih itu supaya hati kita terkait, kan begitu. Kalau dijelaskan, nggak perlu dijelaskan. Dan ini juga bagian dari strategi yang dilakukan Rasulullah SAW ketika itu. Gitu. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Ya, oleh karena itu di balik semuanya tadi itu ada hikmah, ada kebijaksanaan yang luar biasa, ya, yang dituntun oleh wahyu, diterapkan oleh Nabi dan kemudian dipraktekkan tadi itu, dan hasilnya sejak saat itu Mekah tidak pernah lepas lagi,
Ya kan? Nanti kita bisa bandingkan dengan suku-suku dan kabilah yang ketika itu masuk Islam di zaman Nabi, kemudian ketika Rasulullah wafat kemudian murtad. Ya kan? Orang-orang Najd dan sebagainya murtad. Sementara orang-orang Quraisy tadi itu alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ini yang kita mesti paham. Ya. Jadi hukum ibadah itu tidak semata-mata ibadah, tapi di balik ibadah itu ternyata ada filosofi-filosofi yang kita mesti paham, gitu. Karena kadang-kadang orang itu karena nggak ngerti filosofi tadi itu, yang nggak tahu, gitu, ya, nggak tahu. Dan ini yang kemudian nanti dalam teori usul fikih itu disebut ilat macam-macam tadi itu, ya. Nah, ini gambaran ya terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW di zamannya itu sudah mengalami situasi seperti itu, tapi Rasulullah berhasil menyelesaikan itu. Artinya di zaman sahabat itu sudah mengalami begitu, apalagi, ya kan? Zaman setelah sahabat, apalagi zaman kita. Nah, ini makanya Rasulullah SAW sudah ngasih panduan. Umar bin Khattab tadi itu sampai nangis, ya, pada saat hari di mana mestinya itu adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kesenangan dan sebagainya, tadi nangis. Kenapa nangis? Karena tadi. Nah, ini yang pahami ya oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhraja al-Kharaiti aidan anil Miswar mithla. Al-Kharaiti meriwayatkan riwayat serupa dari Mikhwar, ya, kama fil Kanzi, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kanzul Umal yang ditulis oleh, ya, Al-Allamah Alauddin Al-Hindi. Ini. Nah, jadi Masya Allah ya. Nah, ini riwayat yang lain itu hampir mirip. Riwayat Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf fi dzalika, riwayat Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, ya, dalam masalah ini. Wa indal Baihaqi aidan, dan di dalam riwayat Baihaqi juga an Ibrahim bin ibn Abdurrahman, dari Ibrahim ibn Abdurrahman putra Nabi Abdurrahman, qala lama uti Umar radhiyallahu anhu bi kunuzi Kisra. Nah, ini. Jadi ketika Umar bin Khattab itu didatangkan kunuz, ya. Kunuz itu jamak dari kanz. Kanz itu adalah harta simpanan. Harta simpanannya Kisra itu karena wilayahnya sudah ditaklukkan kan otomatis. Makanya begini ya. Sekarang biarkan Amerika dengan Cina perang. Umat Islam harus menyusun kekuatan. Kenapa? Karena kalau Amerika dan Cina nanti perang dan umat Islam ini kekuatannya pulih seperti ketika Amerika bangkit pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi pada saat Perang Dunia Pertama, dulu kan Amerika tidak terlibat. Amerika menyusun kekuatan, Pak. Ketika Perang Dunia Kedua, Amerika bangkit. Tapi dalam posisi yang ibaratnya kalau raksasa yang baru bangun itu jadi fresh banget gitu. Yang lain itu sudah istilahnya babak belur karena Perang Dunia Pertama, Amerika itu keluar dalam perang itu dalam kondisi fresh. Makanya ketika yang lain itu bisa dikatakan kolab ekonominya, Amerika itu bisa membantu mereka. Makanya kemudian ada lupa namanya itu, ada satu agreement, ya, yang dibikin oleh Amerika itu untuk membantu perekonomian negara-negara yang terlibat. Inggris, Prancis, Jerman itu semuanya dibantu, ya. Nah, tujuan dibalik bantuan itu sebenarnya adalah untuk melemahkan ekonomi mereka. Nah, Amerika itu yang bantu. Padahal Amerika ini dulu dijajah oleh Inggris. Ya. Jadi kalau hari ini Amerika perang dengan Cina, umat Islam jangan diam. Umat Islam harus menyusun kekuatan. Supaya kalau nanti mereka ibaratnya itu babak belur akibat peperangan tadi, umat Islam itu bisa bangkit gitu. Ya kan? Umat Islam itu bisa bangkit. Seperti cerita bangkitnya Amerika tadi. Nah, gitu loh. Itu yang harus kita pikirkan. Tapi pertanyaannya gimana caranya bangkit? Ya kan? Nah, tentu dengan Islam. Nah, kenapa Al-Fakir perlu sampaikan begitu? Karena begitu nanti kita bangkit menjadi raksasa, menjadi kekuatan seperti cerita Amerika ketika bangkit dalam Perang Dunia Kedua tadi. Pada saat perang nanti menang, Perang Dunia Kedua itu dimenangkan oleh Amerika dan sekutu. Uni Soviet itu bagian dari sekutu tadi, makanya dia menang. Negara yang menang perang itu akan ini konsekuensi dari hukum perang. Akan apa? Membagi ghanimah, rampasan perang tadi. Makanya dunia Islam ini kemudian kenapa di kapling? Ya karena dianggap sebagai kalah
perang ketika itu. Tapi nanti kalau kita bangkit, kemudian misalnya pada saat kita bangkit itu dalam posisi seperti tadi, di mana kita menang, maka yang terjadi sebaliknya, kita yang akan mendapatkan ghanimah tadi. Gitu. Bayangkan ini bayangkan saja. Amerika misalnya itu kemudian menjadi rampasan perang kita. Cina menjadi rampasan perang kita. Eropa menjadi rampasan perang kita. Apa yang terjadi? Persis seperti ini. Persis seperti ini. Maka di dalam riwayat ini disebutkan ketika Persia itu takluk di tangan Sayyidina Umar, maka pembendaraan Kisra tadi itu diserahkan. Nah, gitu loh. Masya Allah. Ya kan? Jadi umat Islam nggak perlu membangun gedung-gedung pencakar langit karena itu nanti semuanya akan menjadi aset. Nah, gitu. Kalau umat Islam itu bisa bangkit seperti kisah ini tadi. Nah, itu. Jadi bikuni zikir suraqala lalu Abdullah ibn Arqam Az-Zuhri. Kemudian Abdullah bin Arqam Az-Zuhri radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Ala taj'aluha fi baitil mali?" Apakah tidak engkau jadikan perbendaharaan Kisra itu menjadi bagian dari Baitul Mal? Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la naj'aluha fi Baitul Mali hatta naksimaha. Kami tidak akan menjadikan perbendaharaan Kisra itu masuk di Baitul Mal sehingga kami dibagi dulu, baru kemudian nanti sisanya dimasukkan Baitul Mal. Kata Sayyidina Umar begitu. Kemudian apa yang terjadi? Wa baka Umar. Nah di sini Umar nangis, Pak. Faqala lahu Abdurrahman ibn Auf. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan kepadanya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, ma yubkika ya Amirul Mukminin, apa yang membuat kamu menangis wahai Amirul Mukminin? Fa wallahi, demi Allah, inna hadza la yaumu syukrin, ini adalah hari yang harus disyukuri, wa yaumu sururin, hari yang penuh dengan kesenangan, wa yaumu farahin, dan hari yang penuh dengan kebahagiaan. Kenapa engkau menangis? Subhanallah. Ya, itu Umar bin Khattab. Faqala Umar, maka kemudian Umar mengatakan, inna hadza, sesungguhnya harta seperti ini, lam yu'tihillahu qauman qattu, belum pernah diberikan oleh Allah kepada suatu kaum illa kecuali alqallahu, Allah pasti akan timpakan bainahum, di antara mereka al-adawata, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian tadi, kemarahan tadi. Masya Allah. Nah, ini yang dikatakan senama persis seperti riwayat sebelumnya tadi. Subhanallah. Akhraja Ibnu Mubarak wa Abdur Razzaq wa Ibnu Abi Syaibah an Ibrahim itulah kama fil kanzi. Hadis ini keluarkan oleh Ibnu Mubarak, Abdur Razzaq, Ibnu Abi Syaibah dari Ibrahim, ya, mislahu seperti itu, kama fil kanzi, seperti yang disebutkan oleh Alauddin Al-Hindi dalam kitabnya Kanzul Umal. Wa akhraja Ahmad fi Zuhdi wa Ibnu Asyakir an Ibrahim, ya, begitu juga Ibnu Asyakir mengeluarkan dari Ibrahim riwayat yang serupa mukhtasaran, secara ringkas, kama fil kanzi, sebagaimana juga disebutkan dalam kitab Kanzul Umal. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini karena sudah masuk waktu syuruk. Tapi sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, silakan. Kalau ada, silakan. Ini Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai kebangkitan Islam. Itu kalau ini, apakah Rasulullah itu menggambarkan kira-kira kapan atau dengan kondisi-kondisi apa Islam itu akan bangkit, dan kira-kira kapan itu bisa terjadi? Itu Ustaz. Ya. Demikian sana. Baik. Pertama, yang pasti Allah itu sudah pernah memberikan kekuasaan ini kepada Nabi dan para sahabat. Iya kan? Kalau kita bicara soal hukum, pertanyaan pertama, kapan kira-kira terjadi, atau siapa dan sebagainya tadi yang akan menerima estafet seperti itu? Maka jawabannya adalah ketika di tengah-tengah umat ini ada generasi seperti generasi Nabi dan para sahabat. Ya. Jadi ketika di tengah umat ini ada generasi seperti generasi Nabi dan para sahabat. Karena kalau tidak ada seperti itu, maka nggak akan mungkin kebangkitan itu muncul. Karena kebangkitan ini dulu yang memulai adalah generasi seperti itu. Jadi mustahil, ibaratnya begini ya. Dulu umat ini pernah bangkit di tangan Nabi dan para sahabat. Lalu umat ini terperosok, terpuruk, sampai kemudian akhirnya
Puncaknya itu ketika kekhalifan runtuh di Turki. Pertanyaannya, bukankah Nabi itu sudah mengisyaratkan ini akan kembali lagi? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu kan ada fase yang kelima, yaitu kembalinya kekuasaan yang dulu pernah dibangun oleh Nabi itu. Pertanyaan berikutnya, siapa yang akan bisa mengembalikan kekuasaan itu? Ya otomatis generasi yang pernah mendirikan. Seperti apa? Generasi Nabi dan para sahabat. Nah gitu. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin generasi seperti Nabi dan para sahabat itu lahir kembali? Lahir kembali tidak, tetapi dilahirkan iya. Kenapa kita punya keyakinan seperti itu? Sebab Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, akidahnya sama, Islamnya sama. Berarti apa? Kalau semuanya sama, pertanyaannya kenapa manusianya kok berbeda? Manusianya berbeda karena mereka jauh dari semuanya tadi. Jauh dari Qur'annya, jauh dari hadisnya, jauh dari Islamnya. Itu jauh dari akidahnya. Itu. Kalau ini manusianya, kan manusia ini sama. Zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia aja begini-begini ini. Artinya apa? Kalau misalnya kita, kadang-kadang kan muncul begini ya, kalau kita bicara sirah itu. Wah nggak mungkin lah kita itu kayak Nabi dan para sahabat. Mereka itu kan makomnya begini, kita begini gitu. Jangan lupa, generasi setelah mereka itu juga banyak yang seperti mereka. Padahal generasinya kan udah jauh. Berarti apa? Masalahnya bukan mungkin tidak mungkin. Masalahnya adalah mau ataukah tidak kita mengikuti, menapaki jalan mereka tadi. Nah gitu. Kemudian manhajnya atau jalannya atau amunisinya atau alatnya atau apa namanya senjatanya tadi apa ya tadi Quran, hadis, ya kemudian apa namanya akidah Islam tadi, Islamnya tadi itu yang kita mesti kembalikan, kita install balik. Kalau orang Islam yang ada hari ini kita install balik sebagaimana dulu Nabi menginstal Islam, Quran, hadis, Islam, akidahnya tadi kepada para sahabat, balik Pak, balik, gitu, ya, nah itu pasti akan balik. Nah kenapa umat Islam hari ini nggak kembali seperti dulu? Karena belum diinstal kayak begitu. Nah di sinilah maka pentingnya pembinaan, pentingnya apa namanya edukasi kepada umat, gitu, ya. Nah itu edukasi pada umat. Nah ini kalau di pesantren itu kan kita lakukan intensif, ya kan? Nah kalau di masyarakat bagaimana? Ya sebenarnya bisa dengan kajian rutin, ya. Apakah itu pekanan atau misalnya itu bisa dilakukan. Sebagaimana Nabi dahulu membina para sahabat, ya. Nabi dulu kan tidak membuat pesantren, tapi kan langsung dibina para sahabat itu. Nggak bikin pesantren dulu, dibina para sahabat itu. Untuk dikader, gitu, diinstal tadi. Nah setelah itu kemudian 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah. Ketika hijrah di Madinah mereka sudah siap semua. Begitu ditinggalkan Nabi kan kita pernah ceritakan. Syekh Jihad At-Turbani dalam kitabnya Madrasatul Muhammad SAW itu kan cerita, mengutip hadis riwayat Bukhari bagaimana Rasulullah ketika wafat itu senyum Nabi. Kemudian beliau mengatakan kenapa Rasulullah tersenyum? Karena Rasulullah nggak ada yang dikhawatirkan. Karena Rasulullah sudah melakukan kaderisasi, sudah ibaratnya meninggalkan dunia ini sudah siap. Yang ditinggal itu juga sudah siap ditinggal oleh Nabi. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah di situ berarti apa? Berarti Rasulullah SAW melakukan proses kaderisasi tadi berhasil. Dan itu yang kemudian dilanjutkan. Maka kemudian sahabat punya murid namanya tabi'in. Ya, tabi'in punya murid namanya atba' tabi'in. Dulu mereka ilmunya sudah ada, belajar Al-Quran, hadis, ya. Kemudian dari situ muncul banyak ilmu. Nah sekarang ini kita kan pendekatannya dibalik belajar ilmu dulu, baru kemudian masuk di Quran hadis. Ya nggak apa-apa, karena memang fasenya begitu. Tapi yang penting kita harus diinstal dengan installer yang sama yang dipakai untuk menginstal oleh Nabi kepada para sahabat tadi. Maka kalau itu yang terjadi, insya Allah generasi emas ini akan kembali. Ya, nah gitu Pak ya. Jadi kalau pertanyaannya kapan itu akan terjadi? Nah ini soal ilmu Allah, soal waktu itu ilmunya Allah yang paling tahu. Artinya Allah yang maha tahu, kita nggak bisa memastikan.
Tugas kita itu adalah melakukan edukasi, menyiapkan umat. Itu tugas kita. Selebihnya itu nanti taufiknya Allah yang akan bekerja. Ya. Kita yang berjuang itu bisa lambat bisa cepat. Tergantung. Tapi intinya kalau kita istiqomah, contoh saja lagi. Kita bisa istiqomah ngaji begini, itu taufik loh. Yang mahal sekali harganya, itu taufik yang mahal sekali harganya. Al-Fakir alhamdulillah bisa ngisi 20 tahun. Ya, di Masjid Al-Hidayah udah 20 tahun. Itu kalau bukan karena kekuatan taufik dari Allah nggak bisa. Ya kan? Coba bayangkan. Jadi ini gambaran yang kita mesti paham. Artinya semuanya itu Allah akan berikan. Dan ketika taufik Allah bekerja, insya Allah. Ya, semuanya menjadi mudah. Semuanya itu akan menemukan jalannya. Tapi intinya yang penting kita sudah menapaki jalan tadi. Soal nanti sampainya itu di zaman kita atau zaman setelah kita itu nggak penting. Yang penting kita sudah menapaki jalan itu dan kita nggak kemana-mana. Artinya ya istiqomah gitu. Ya, jangan sekarang terus nanti ini lagi terus semangat lagi, kambuh lagi. Nah, nggak sampai-sampai kalau begitu nanti. Ya, nah, mungkin begitu jawaban yang bisa Fakir berikan. Baik, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita semua. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.